والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإستعانة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وبه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai bahas bab zakat. Masuk pada pasal berikutnya, faslun bima yajibu bihis siyam. Pasal yang menerangkan mengenai perkara yang mewajibkan dengannya orang berpuasa. Kita akan bahas bab puasa. Apa sebabnya, apa syaratnya, apa rukunnya sampai selesai. Karena tiap khitab taklif akan ada khitab wadhu, ada peletakannya. Taklifnya wajib puasa Ramadan. Wadhunya kapan? Peletakannya kapan? Kapan saya harus mulai puasa? Namanya apa? Sabab. Yajibu saumu Ramadan bi ahadil umuri khamsah. Wajib berpuasa Ramadan dengan sebab terjadinya salah satu dari 5 perkara. Kalau salah satu ini terjadi dari 5 ini, maka kamu wajib puasa Ramadan. Ahaduha, yang pertama, bikamali sya'bana salasina yauman, yaitu dengan sebab genapnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau Sya'ban kok udah 30 hari, berarti besoknya pasti nggak ada. Sya'ban 31 nggak ada. Kalau sudah 30, ya berarti besok pasti puasa. Nggak usah dikasih tanda lagi maksudnya. Min ru'yati fi Sya'bani mathalan. Ini berdasarkan dari melihat bulan pada bulan Sya'ban. Di Sya'ban dikenakan 30. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzu fi Sya'ban ma la yatahaffadzu fi ghairihi. Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah senantiasa memperhatikan hilal di bulan Sya'ban. Maka sesuatu itu yang tidak beliau perhatikan di bulan-bulan yang lain. Jadi Rasulullah kalau bulan yang lain nggak pernah merhatiin hilal. Jadi kalau Sya'ban perhatiin. Jadi ketika nggak melihat hilal, maka akan menggenapkan jadi 3. Kalau bulan yang lain gimana? Ya kalau sekarang 29, besok 30, terus 29, terus 30, begitu aja, nggak usah dilihat lagi gitu loh. Nanti pas Ramadan, pas Sya'ban baru ya ini akan, jadi nggak mesti Rajabnya 30, Sya'bannya 2. Nggak mesti, bisa Rajab 30, Sya'ban
30 gitu loh. Karena tergantung hilal. Hilalnya apa? Nampak enggak? Kalau enggak nampak, ya berarti hadza dalilun ala anna ikmal Sya'ban salasin yauma min ru'yati la minal hisab. Hadis ini menerangkan mengenai bahwa menyempurnakan bulan Sya'ban 30 harus berdasarkan melihat hilal bukan hisab. Ini dalilnya Ahlussunnah namanya. Dihitung nih namanya. Ini Sya'ban hilal nggak bakal kelihatan. Terus gimana? Udah 30 nggak bisa. Walaupun hisab bisa tahu posisi bulan. Bahwa bulan dalam posisi di akhir Sya'ban tanggal 28. Ini bulan nggak bisa dilihat. Tapi nggak bisa diputuskan 30 sebelum langsung dilihat. Oh kok mendung atau nggak ada yang melihat, ya sudah langsung genep 3. Jadi nggak bisa tahu-tahu pokoknya bulan ini 30. Kan beda nih kan? Karena melihatnya apa? Hisab. Jadi, belum waktunya udah diputuskan bulan ini 30. Siapa aja. Kalau yang 30, kalau yang 25 hari gimana? Itu yang dari mana? Dia nggak ngetokok itu pemerintahan ini yang 25 hari. Ini yang pemerintahan berani. Ya karena dia punya argumentasi bahwa yang perlu itu yang penting bulan udah muncul. Dia nggak melihat berapa derajatnya, berapa waktu terlihatnya, berapa tingginya nggak dilihat. Yang penting bulan udah selesai. Kita kan enggak. Hilal itu pada ukuran tertentu. Sekarang berapa sih keputusannya? Bukan 2,3 lagi, sekarang 6 ya. Udah kesepakatan se-Asia Tenggara kan? Singapura, Malaysia, Brunei. Jadi kalau muncul di 6 derajat baru besok puasa. Kalau enggak digenapkan jadi hadisnya lagi yang 25 nih yang berita ini di TV. Nih, dia diberitain di TV ya baca itu. Kalau dia untuk sendiri lah, untuk kelompok sendiri maksudnya. Surat kan ini kan banyak kan NU. NU KTP juga. Terus wasaniha biru'yatil hilal. Yang kedua baru dengan melihat hilal. Kalau hilal terlihat besok pasti puasa. Ai hilali Ramadan atau melihat hilal Ramadan. Fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon. Pada hak atau kewajiban orang yang telah melihatnya meskipun keadaannya sebagai orang yang fasik. Yang lihat wajib besok puasa, gitu loh. Yang nggak ngelihat, kalau nggak ngelihat gimana? Ya masih bisa digenapkan 30 gitu loh. Jadi yang lihat dia doang nih, yang lain nggak ada yang lihat, gimana?
Kelihatan dari situ maksudnya. Jadi fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang telah melihatnya meskipun keadaannya sebagai orang yang fasik, dia wajib puasa gitu loh. Iya, maksudnya dianya fasik nih, kadang sholat, kadang nggak sholat. Enggak. Artinya bagi dia sendiri, pribadinya wajib puasa. Karena dia udah lihat gitu loh. Beda untuk orang lain, nanti beda nih. Bagi dia yang ngelihat sendiri, walaupun dia orang fasik, dia wajib besok. Artinya kalau dia nggak puasa terkena dosa. Wala buddha min ru'yati lailatan wala athara li ru'yati naharon. Dan tidak boleh tidak melihatnya harus pada malam hari, nggak boleh lihat pada siang hari. Iya, kan ada lihat pakai siang hari. Pakai ember. Oh, ini bulan posisinya di sebelahnya matahari, sebelah sini nih. Berarti nanti kalau diperkirakan malam akan di sini gitu loh. Bisa dikira-kira nih. Ketika melihat siang hari posisinya bulan, tetap nggak boleh. Harus nunggu malam gitu loh. Ini berdasarkan hadisnya Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Lalu jika tertutup awan bagi kalian, maka sempurnakanlah bagi kalian hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hadisnya jelas. Ai liyasum kullun minkum wal yuftir kullun minkum. Maka semua di antara kalian wajib puasa dan semuanya wajib berbuka. Artinya ini bicara ru'yah di bulan Sya'ban dan ru'yah di bulan Ramadan. Kalau akhir Ramadan udah lihat hilal, berarti besok wajib nggak puasa gitu loh. Kalau lihat ru'yah di bulan Sya'ban, besok wajib puasa. Qala al-mudabbighi walam bimakna ba'da ay ba'da ru'yatihi kama qala Ibnu Hisham fi Mughni. Sumu li ru'yatihi, lam di situ maknanya ba'da ru'yatihi. Berpuasalah kamu setelah melihat ru'yah. Bukan pakai hisab gitu loh. Bukan mutusinya pakai hitungan, bukan. Hadisnya jelas maksudnya. Qalu wa aftiru adkhilu fi waqtil fitir wal hamzatu li saururah kama fil misbah. Maksudnya adalah masuknya kalian ke dalam waktu berbuka. Ya, kamu akan berbuka pada akhir setelah melihat ru'yah. Fa in humma bi dhammil ghain ay istatara bil ghamam wa dhamir a'id ala hilali wa ramadan. Maka jika tertutup awan, yakni tertutup dengan awan mendung, pada penentuan hilal bulan Ramadan gitu loh.
Wa mithluhu idza ghumma hilalu Syawal fa yukammalu Ramadan salasin qala As-Suwaifi. Maka sama dengan akhir bulan Ramadan. Kalau dia kok mendung, ya genapkan Ramadan jadi 30. Jadi bukan untuk Sya'bannya saja. Status Ramadan juga sama. Wal amaratu dalla ala dukhuli Ramadan bi iqail qanadil al muallaqah bil manayir wa darbil madafi' wa nahwi dzalika mimma jarat bil adatu fi hukmi ru'yah. Biasanya kalau sudah ada yang melihat hilal Ramadan terus apa? Bedul. Dulu kalau Pekalongan ada ini dul. Diterbangkan kayak mercon dul. Tahu dari apa bikinnya saya nggak ngerti itu. Karbit ya. Beledukan. Pokoknya ngasih tanda bahwa besok puasa. Kalau digenapkan 30 nggak usah, udah jelas. Besok pasti puasa. Tapi kalau pas ini sekarang kok lihat hilal, nah berarti perlu tanda bahwa besok puasa. Maka dikasih tanda dengan apa? Pengumuman menteri. Kalau sekarang udah nggak ada begitu-begitu. Udah lihat TV selesai, udah nggak usah. Apa? Oh masih ya. Khusus buat Imanuddin doang. Kalau dulu nggak ada pengumuman ya begitu kan, informasi jauh kan. Sekarang udah WA lengkap, TV udah lengkap, mau nggak usah pakai macam-macam, udah lihat nonton selesai. Ya 28 dong. 28. Hah? Artinya apa? Ya kenapa 30? Artinya untuk nentuin 30 atau 1 gitu loh. Berarti kita lewat 29 dulu. Iya. Kan kalau hataman tarawih itu kan 21, 23, 25, 27, 29. Mesti ada 29. 1. 29 malam baru kita intip tuh. Besok 30 atau lebaran atau 1. Wasalisuha bisubutih ru'yatil hilal fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Yang ketiga, dengan sebab berketepatan terlihatnya hilal pada orang yang belum melihat hilal dengan persaksian orang yang adil. Nah, itu nih. Yang tadi orang yang lihat hilal sendiri wajib puasa. Yang nggak lihat, yang nggak lihat cari orang yang lihat, yang adil. Nah, ini ukuran adil ini apa gitu loh? Ini adil ini bagaimana nih? Apa mau percaya gue puasa kan gitu. Iya. Berat. Ini percaya nggak?
Kalau ilmunya Suryadi itu besar. Nanti bang nggak dipercaya. Wa in kana ra'i hadid al basar naqalahu al yusi an shibra misli. Walaupun yang ngelihat yang ngaku itu orang yang matanya tajam. Kalau Suryadi ini tajam matanya. Iya, tapi saya deg-degan kalau Suryadi. Wala buddha min hukmi hakim bih, dan tidak boleh tidak mesti berupa keputusan hakim mengenai ketetapan hilal itu. Berarti ente harus lapor ke hakim. Hakim yang bikin, nggak bisa ente ngumumin besok puasa, nggak bisa. Saya udah lihat, nggak boleh gitu loh. Harus ente lapor ke hakim. Nanti hakim yang bikin keputusan. Kalau sekarang kan enggak. Yang bisa lapor yang udah daftar. Tunjuk. Kalau ente belum daftar atau saya lihat nggak diakuin. Jadi udah terdaftar dulu. Makanya kalau ente mau daftar, orang nanya warga, "Kif ada?" Jangan Pak, jangan Pak. Wala yakfi mujarradu syahadatil adl. Maka tidak mencukupi hanya sebatas persaksian orang yang adil saja. Wa kharaja bil adil fasik. Dan terkecualikan batasan orang adil, jadi orang fasik. Wong adil aja enggak cukup, apalagi fasik. Adil, masih apalagi fasik. Wa kharaja bil adl asyhada adlun riwayah ka'abdin wal imra'ah. Dan terkecualikan batasan persaksikan orang adil, itu riwayat siapa? Budak atau seorang wanita. Keluar tuh. Wa takfil adalah al-dhahira wa ya al-murad bil mustawrih. Dan mencukupi sah untuk kesaksian melihat hilal sifat adil yang terlihat jelas, yaitu orang yang dimaksud dengan sifat yang tersembunyi. Wa idza zimna bi ru'yati adlin salatina yauman. Dengan demikian adanya karena dijamin dengan melihat hilal oleh seseorang yang adil akan genapnya 30 hari. Aftarna wa in lam naral hilal wa lam yakun ghaimun. Maka kita mesti berbuka puasa meskipun kita belum melihat hilal dan tidak terdapat awan mendung, tergantung orang yang adil yang mutusin gitu loh. Wala yuraddu luzumil iftari biwahidin li thubuti dzalik. Dan tidak dapat ditolak kewajiban berbuka puasa untuk tidak puasa bagi seseorang karena hal itu bertepatan dengan dijaminnya oleh orang yang melihat hilal. Udah besok Lebaran nggak usah puasa, saya jamin. Sebab sesuatu itu dapat membuat ketetapan secara jaminan terhadap sesuatu yang tidak berketetapan padanya secara hukum asal. Artinya dia bukan hakim gitu loh, nggak bisa jamin kecuali dia. Wa'lam anahu yathbutu Ramadan bi syahadatil adl wa indalal hisabul qat'iyu ala adami imkanihi ru'yatih
kama naqalahu Ibnu Qasim an-Ramli wa huwa mu'tamad. Ketahuilah dapat ditetapkan Ramadan dengan sebab persaksian seorang yang adil. Meskipun hisab perhitungan secara pasti tidak memungkinkan adanya hilal. Ini dihitung nggak mungkin hilal nih. Bulan di bawah 6 derajat. Kok tahu-tahu ada orang, saya lihat besok puasa. Berbeda dengan pendapatnya Syekh Quluyubi yang mengatakan itu dhaif. Maka adalah berhati-hati. Telah berkata Syekh Al-Marghan dalam cukup menetapkan Ramadan dengan satu orang yang adil adalah keterangan hadis yang telah disahihkan oleh Ibnu Umar. Satu orang cukup karena ada hadis yang diterangkan oleh Abdullah bin Umar. Apa keterangannya? Akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal fasoma wa amara nas bisyamih. Aku mengabarkan kepada Rasulullah sungguhnya aku telah melihat hilal. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada hari itu. Jadi aku satu orang doang nih yang lihat. Nah, si kabar ke Rasul, saya lihat hilal. Maka Rasul ikut puasa dan ngumumin orang untuk puasa. Yang ngumumin bukan dia. Dia yang ngasih tahu ke hakim, Nabi nih. Nanti Nabi yang ngasih pengumuman untuk semua orang. Nggak boleh kamu yang ru'yah yang ngumumin, nggak bisa. Maka ucapan Ibnu Umar, aku mengabarkan kepada Rasulullah adalah makna dia bersyahadah, bersaksi gitu loh. Dan mencukupi sah persaksian aku, mencukupi sah dalam persaksian mengucapkan aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal. Tanpa dia perlu bicara besok puasa, nggak usah. Cukup ngomong saya lihat hilal. Sudah cukup gitu loh. Dan makna dalam menetapkan Ramadan dengan satu orang yang adil adalah sikap kehati-hatian terhadap puasa. Ini kena saking hatinya. Wa mithluhu sairul ibadah kal wukuf. Begitu pula ibadah yang lain yang penting-penting kayak wukuf nih. Tanggal berapa? 9. Ya harus pakai lihat hilal pada bulan apa? Hijanya. Ini dulu qa'dahnya akhirnya kapan 30 apa? 1 nih 29. Nah baru nanti wukuf bisa tahu oh tanggal sekian wukufnya. Tapi kalau kayak kemarin Hijriyah nggak perlu. Bikin ruwet itu. Tanggal 1 Hijriyah, ribut Senin Ahad, ini bikin rame, nggak perlu itu, karena nggak ada kaitan ibadah yang wajib di situ, gitu loh. Maka ketika orang kok mutusin dengan ru'yah, itu bikin kisruh namanya. Cukup, kemarin berapa? Dulu hijaunya berapa? 30, 29 selesai, nggak usah pakai diintip lagi. Kecuali ada hukum yang wajib dikerjakan kayak tadi apa? Puasa, wukuf, baru tuh. Kalau nggak begitu nggak usah. Maka tidak berharap dengan persaksian itu akan meraih ganjaran dunia. Maka persaksian tidak butuh meskipun didahului pengakuan.
Kalau ada orang yang ngumumin, kemudian hakim memutuskan besok puasa. Setelah diumumkan orangnya balik, nggak jadi dah. Saya nggak jadi bersaksi gimana? Soft apa gitu? Bapaknya terjadi. Maka wajib bagi mereka berpuasa dan mereka berbuka puasa dengan menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30. Tetap harus dilangsungkan gitu loh. Ya mau gimana, masa mau dibatalin segitu banyaknya orang, udah diumumin gimana? Usah lu dari tadi kok. Warabi'uha bil ikhbari adlin riwayatin mausukin bih. Yang keempat, dengan sebab pemberitahuan seseorang yang adil riwayatnya, yang terpercaya dengan periwayatannya. Artinya ada beberapa orang yang jelas beritanya nih. Yang tadi apa? Melihat orang yang tadi melihat hilal. Yang keempat ini ada berita pemberitahuan dari orang yang adil riwayatnya. Qala Az-Ziyadi wa mithluhu mausuq bi zaujatihi wa jariyatihi wa shadiqihi. Yaitu orang yang dapat dipercaya itu orang yang dapat dipercaya oleh istrinya, budak perempuan mudanya, dan teman dekatnya. Nih ngomong adil, ini siapa yang mutusin? Ini orang dapat dipercaya. Siapa yang ngomong? Istrinya, teman-temannya, budak-budaknya. Ngomong, oh ini dapat dipercaya, ya sudah kita ikuti. Gitu. Tapi kalau istrinya aja ngomong, tapi kalau persaksiannya mereka ini, udah nggak usah diterusin sudah. Sawaun waqa'a fi qalbi sidquhu amla. Sama saja tertanam dalam hatinya kebenaran berita itu atau tidak. Qala Asyarqawi bi khilafi liman dzakaru bi syarhil manhaj wa in tabi'ahu ba'dal khawashi. Beda pendapat yang ditulis oleh dalam kitab manhaj, meskipun pendapat ini diikuti oleh pengarang Al-Khawashi. Au ghairi mausukin bihi kafasik in waqa'a fi qalbi sidquh. Atau berita itu orang yang beritain tidak dapat dipercaya dalam periwayatannya. Jika tertanam di hatinya kebenaran berita itu, maka kamu bisa mengikuti. Ya tergantung entenya percaya atau enggak gitu loh. Nanti ini yang beritain Suryadi umumnya, tapi percaya dah. Walaupun ada yang udah nggak apa-apa gitu loh.
Yang penting intinya yakin gitu loh saya. Puasa. Tapi kalau yang beritain kok umumnya ketua Solihin siapa? Tapi ente nggak percaya, ya ini nggak usah puasa. Suryadi kok mau denger nih ketua masjid ngumumin, dia lagi jargoni ngumumin, enggak, ya nggak percaya, ya udah nggak puasa. Ya, kalau yang ngumumin kok Suryadi tapi orangnya saya, ya sah puasanya gitu loh. Karena sudah ada sebuah pengumuman, artinya pemberitaan dari orang yang bisa, yang dia yakini tentang berita itu. Gitu. Dan karena itulah berkata Syekh Al-Mudabbighi mengomentari pendapat Al-Khatib, wajib berpuasa bagi orang yang telah diberitahukan kepadanya oleh seorang yang dipercayai dengan beritanya mengenai terlihatnya hilal Ramadan. Jika ia meyakini kebenaran berita tersebut meskipun pemberi kabarnya belum menuturkan berita itu kepada seorang hakim. Walaupun baru dia yang lihat sendiri ngomong, gua lihat, boleh dipercaya. Walaupun belum ada pengumuman dari hakim, ini kata pendapat dari Al-Mudabbighi. Maka ucapan kata Syekh Salim Sumair mengatakan orang yang dapat dipercaya dengan periwayatannya bukanlah untuk peringatan hukum, akan tetapi sebagai titik pijak berdasarkan atas keyakinan kebenaran beritanya, walaupun keadaan pemberi kabar itu orang kafir atau orang fasik atau budak kecil atau anak-anak gitu loh. Kalau kamu percaya, ya sudah. Jadi Syekh Sumair mengatakan berita orang terpercaya dengan periwayatannya. Katakan kalau kamu kok percaya sama riwayatnya, ya sudah, walaupun dia anak kecil, walaupun dia orang kafir sekalian. Ini kok orang kafir ikut teropong namanya. Oh, hilal Islam puasa. Kalau ente percaya. Maka titik pijak penentuan hukumnya bertumbuh pada apa? Salah satu dari dua perkara, yaitu keadaan pemberi kabar itu orang yang dapat dipercayai beritanya atau meyakini kebenaran beritanya. Dua nih. Ente ngelihat orangnya atau ngelihat beritanya gitu loh. Kok saya percaya sama orangnya, maka saya ikuti. Atau orangnya enggak, tapi beritanya percaya. Kayak gini, kalau masalah ini dia nggak mungkin bohong nih, gitu loh. Tapi kalau masalah bagi bagian fulus, dia sering bohong nih. Umpamanya. Umpama. Tapi kalau urusan ini, dia nggak bakalan bohong. Saya percaya nih. Ya boleh, gitu loh. Orangnya kamu nggak percaya, tapi beritanya kamu, ya sudah, gitu loh. Jadi tinggal titiknya mau lihat di mana, dilihat di orangnya atau di beritanya. Kata Imam Syarqawi, seandainya orang fasik mengaku telah melihat hilal, namun hakim tidak mengetahui kefasikan orang tersebut, maka bagi hakim memerintahkan maju untuk persaksian. Bahkan hal itu wajib jika tergantung penetapan puasa kepada kesaksiannya. Satu orang doang nih, hakim nggak tahu orang ini seks, bisa naik jadi saksi. Yang kelima, wa khamisuha bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi
fiman istabaha alaihi dzalik. Yang kelima yaitu dengan sebab menduga kuat masuknya bulan Ramadan dengan berijtihad bagi orang yang merasa samar dengan dirinya tentang hal itu atau terlihatnya berita. Artinya kalau ada yang beritain dia nggak percaya tapi dia ijtihad sendiri. Yaitu ijtihad kayak tadi yang 25 hari. Itu dia punya ijtihad sendiri gitu loh. Air laut udah naik, yakin besok Ramadan gitu loh. Hubungannya apa air laut? Nggak ada hadisnya. Tapi dia udah mantep. Biasanya awal bulan tandanya air naik. Pasang. Ramadan sama gitu loh. Bi'an kana asiran au mahbusan au ghairahuma qalahu al-mudabbih. Dengan semisal keadaannya sebagai tawanan yang dipenjara dan selain kedua tawanan atau orang yang dipenjara. Qala al-Bajuri falau ishtabaha alaihi Ramadan bi ghairi linahwi habsin ijtihadan. Kata Syekh Bajuri, maka seandainya tidak jelas baginya bulan Ramadan dengan bulan lainnya karena seumpama di penjara maka ia harus berijtihad. Awanan, dikurung, nggak ada berita Ramadan atau enggak nih, gimana taunya? Ijtihad. Artinya asal dia masih bisa lihat matahari atau lihat kita dihitung aja 1, 2, 3 atau dilihat bulan besok Ramadan kok kurang ya tinggal tambahin. Fa'in dhanna dukhulahu bil ijtihadi shoma. Lalu jika ia menduga masuk Ramadan dengan ijtihad, maka ia wajib berpuasa. Wa in waqa'a fa'ada. Lalu jika puasa itu jatuh bertepatan dengan bulan Ramadan, maka puasa itu sebagai puasa adaan yang dikerjakan waktu itu. Fa'ila fa'in kana ba'dahu faqadhaan. Dan jika bukan Ramadan, maka jika keadaan puasa terjadi dengan Ramadan, maka itu namanya qadhaan. Gitu aja. Kok kelewat nih? Saya nentuin Ramadan ini tanggal 3. Berarti kan saya akan lebih nih. Sisanya jadi qadha, gitu loh maksudnya. Ya mau nggak? Kalau saya nentuin tanggal Ramadan tanggal 3, yang aslinya udah Ramadan, tanggal 3 saya mutusin tanggal 1, berarti saya akan puasa 30 hari kan? Berarti akan kelewat di bulan Syawal. Maka bulan Syawal sebagai apa? Qadha yang ini loh maksudnya. Jadi tetap bisa maksudnya. Atau saya nentuin Ramadan tanggal 15 Ramadan baru saya putusin ini baru Ramadan kayaknya nih gitu loh. Karena kan saya di penjara, saya nggak tahu jadwal maksudnya loh. Saya nggak tahu waktu. Berarti saya akan berpuasa pertengahan Ramadan sampai akhir sampai pertengahan Syawal kan. Yang pertengahan Syawal sebagai qadha. Gitu. Karena saya nggak tahu. Itu ijtihad saya gitu loh. Hah? Iya kan dia nggak ada pengumuman dari orang, nggak ada berita karena dia di penjara atau dia di mana? Gunung, tengah hutan, di laut. Nah, ketika dia mutusin kok ternyata nggak cocok sama yang sebenarnya gitu loh. Dia mutusin tanggal ini Ramadan, nggak taunya udah tanggal 15 Ramadan. Berarti kan dia kelebihan. Ketika dia puasa sebulan, berarti akan puasa sampai pertengahan bulan Syawal kan? Maka yang sisanya jadi qadha.
Yang pasnya ya adaan, yang lebihnya jadinya qadhaan. Kalau puasanya terjadi sebelum Ramadan, maka jadinya puasa sunnah. Ya nggak gitu Ramadan, belum waktunya, jadwalnya udah puasa namanya. Kok 15 Sya'ban mutusin Ramadan? Berarti itu jadinya apa? Sunnah. Dan wajib dia berpuasa di bulan Ramadan jika ia berkesempatan mendapati bulan Ramadan. Jika ia tidak mendapatkannya, maka ia bisa mesti mengqadhanya. Maka dapat diringkas bahwa sebab kewajiban puasa ada 5, yaitu 2 perkara secara jalan umum, yaitu umumnya manusia, dan 2 perkara tersebut adalah menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban dan penetapan terlihatnya hilal di malam 30 Sya'ban menurut seorang hakim. Dan 3 perkara secara jalan khusus, yaitu khusus manusia, yaitu tersisa dari 5 perkara tersebut. Yang 2 udah wajar lah, 30 atau lihat hilal. Yang 3 lagi ketika ada informasi atau dia lihat sendiri atau dia ijtihad. Maka tidak boleh berpuasa. Bahkan tidak diperbolehkan dengan sebab mengikuti perkataan ahli perbintangan. Yaitu orang yang mengatakan bahwa awal puasa karena terbitnya bintang A. Oh, bintang A udah terbit, maka berarti besok air laut udah naik, besok harus hilal atau 30. Udah nggak ada lagi yang lain, nggak ada. Udah jangan ngarang-ngarang deh. Udah pakai, oh ini rumput sudah mulai tumbuh, rumput tumbuh, sumut udah pada keluar. Ini kan saya kasyaf. Saya dapat. Tapi bagi ahli perbintangan itu wajib puasa. Orang lain nggak boleh puasa. Dan begitu pula orang yang membenarkan ucapan perbintangan itu ya wajib puasa. Seperti halnya sholat. Maka sungguhnya orang yang sholat, apabila orang itu meyakini masuknya waktu sholat, maka dia harus sholat. Ya udah, dia ini udah masuk waktu. Ya gampang dah. Ya nggak boleh haram ente, udah tahu masuk waktu nggak sholat. Walaupun dia ahli perbintangan, karena dia sudah mengakui dengan hitungannya udah masuk waktu Ramadan, dia wajib puasa. Nah bagi yang lain gimana? Nggak wajib, bahkan nggak boleh puasa. Ketika perhitungannya nggak pakai hilal atau 3. Maka tidak ada pertimbangan apapun terhadap orang yang berkata, Nabi telah memberitahuku dalam tidur bahwa malam ini Ramadan.
Karena ketidakadaan patokan bagi si pemimpi tadi bukan karena ragu-ragu tentang terbuktinya hilal atau tidak hilal. Jadi ngimpi nggak bisa ini pakai hilal. Saya ngimpi ketemu si Anu ngomong besok. Artinya nggak ada patokan begitu, nggak ada gitu loh. Patokan itu patokan apa? Hilal atau 30. Apabila hilal terlihat di satu tempat, maka hukum hilal itu ya berkaitan sama banyak daerah gitu loh. Enggak hilalnya sini cukup sini, yang lain lihat sendiri enggak, kayak Indonesia nih. Ya kan? Hah? Iya kan cukup kan? Bahkan Asia ya? Enggak. Iya kan, kalau satu sudah bisa, maka batasannya apa? Batasannya munculnya apa? Terbitnya bintangnya sama. Artinya mulainya bintang itu muncul di waktu yang sama gitu loh. Kalau bintang muncul di waktu yang sama berarti mataharinya pun tenggelam sama. Bulan yang muncul juga sama gitu loh. Mau dari mulai Indonesia, Jawa Timur apa, satu waktu semua udah. Jadi nggak harus kok. Oh saya mau hilal di sini, yang lain nggak. Beda sama Saudi nih. Kalau Saudi udah beda waktunya. Kita muncul bintang, sana belum muncul bintang. Maka nggak seukuran gitu loh. Nggak sewaktu. Jadi kalau di sono ru'yah kita sono hilal kita nggak puasa nggak ada masalah karena beda waktu kemunculannya. Seperti terbenamnya matahari, bintang-bintang, terbitnya bintang di dua daerah terjadi dalam satu waktu. Ini untuk menentukan ulama ahli falak. Sedangkan ketentuan ahli fikih berpegangan atas tidak ada jarak sesuatu yang berposisi di antara dua tempat melebihi 24 farsah atau 133 km dari arah mana semuanya sama. Sono, 133 km. Ketika daerah itu muncul lihat, ya sudah puasa semua daerah itu. Ini kata ahli fikih. Dan ketahuilah bahwasanya kapan saja telah terlihat hilal di daerah sebelah timur, maka wajib terlihat hilal di daerah sebelah barat, tidak sebaliknya. Kalau timur lihat hilal, maka wajib barat lihat hilal. Kalau barat lihat hilal, timur belum tentu. Kenapa? Hah? Mataharinya kemana? Barat kan? Kalau timur udah lihat, ya barat pasti lihat, gitu loh. Tapi kalau barat yang lihat, timur belum tentu lihat, gitu loh maksudnya. Iya, artinya masih bisa jadi di sono gelap atau di sono, oh di sini bisa lihat. Kalau di sono lihat, ya kita ikut. Gitu. Ini ada apa berita nih? Walau safaro man soma ila mahal ba'id min mahalin ru'yatihi wa faqo ahlahu fi saumi akhir.
Jika seseorang telah berpuasa, bepergian ke tempat yang jauh dari tempat melihat hilal, maka ia mesti menyesuaikan dengan penduduk tempat tersebut dalam hal puasa akhirnya. Iya, saya puasa di Indonesia. Terus saya ke Saudi. Di Saudi, udah lebaran. Gimana? Lebaran, masa dia mau puasa sendiri gimana? Terus kurangnya bagaimana? Umpamanya saya baru 28 di sini nih. Saya ke Saudi, di sono lebaran. Terus gimana? Setelah lebaran di sana langsung puasa lagi. Berarti qadhonya tanggal 1 gitu. Karena minimal Ramadan 29. Enggak ada Ramadan 28, enggak ada gitu loh. Lalu seandainya ia telah berhari raya sebelum bepergian, kemudian ia mendapati daerah tempatnya dia pergi sedang berpuasa, gimana? Ente udah puasa 29 nih. Tempat kamu ini lebaran. Ini berangkat ke Saudi. Di sono masih, nanti jangan ke Saudi lah, nanti ke sono lah, kemana? Ke timur lah, jangan ke barat gitu loh. Di sono belum lebaran. Maka ia mesti menahan diri bersama mereka, tidak makan di siang hari, meskipun telah sempurna 30 hari puasa bagi dirinya. Artinya ia kini menjadi termasuk orang yang ada di daerah mereka. Atau seseorang bepergian dari tempat yang jauh ke tempat yang terlihat hilal atau Syawal, maka ia mesti berhari raya bersama orang tersebut, dan mengqadha 1 hari tadi bagi yang 28 nanti setelah 1 hari bulan Syawal. Dan hukum ini enggak hanya berlaku pada puasa saja, tapi juga pada yang lainnya, zakat atau yang lainnya. Ini kadang yang orang nggak tahu nih, ini kalau saya pergi gimana, pokoknya ente enggak, inilah buka. Saya dari sini puasa, pergi ke tempat lain, udah lama jalan di sana belum buka. Kalau lihat jam tempat saya udah buka, ini ikut mana? Yang mana? Yang ke Sulawesi kan 2 jam bedanya. Yang ke Sulawesi di sini udah buka, sana belum buka. Ini ikut mana? Ikut yang di Sulawesi. Karena puasa lebih panjang puasanya. Iya, yang nyuruh siapa ini ke sono? Itu. Ente nyari lebih cepat aja ke sono. Karena puasa itu, buka puasa itu ukurannya apa? Melihat tergenang matahari gitu loh. Lah tempat daerah yang kamu tinggal, kamu kan nggak lihat tenggelamnya, nggak bisa ikut sana kamu gitu loh. Begitupun Ramadan gitu loh. Ukurannya apa? Hilal gitu loh. Kalau udah hilal di tempat saya belum, ya kamu tetap Ramadan, tetap lebaran di sini, kok sudah hilal di sini gitu loh. Nggak bisa, oh saya mau lanjut puasa, nggak boleh. Nanti qadha setelah bulan tanggal 1 baru qadha kamu nambahin. Yang TV juga maksudnya.
Itu kan enggak gitu, udah ini kok. Nanti ya. Mati agak ngomongin dulu. Makhluknya. Ada anak masih sudah puasanya anak ikut NU, lebaran anak ikut Muhammadiyah. Ente berarti ini pakai tadi yang satu kan 5 syarat tadi kan. Ente yang hari pertama pakainya NU yang hilal ada 30. Akhirnya ente zon aja lah pakai istihad atau enggak beritanya orang. Oh dia beritain, wah saya ikut lah. Setuju dengan ini. Boleh begitu. Apa? Ya kan 5 tadi syaratnya kan. Sebabnya kan 5 tadi. Kalau 5 ini kamu ada, ya udah. Yang Ramadan ya Ramadan, yang puasa ya puasa. Wajib kodok ya. Orang masuk ke gini, ada syarat maksudnya. Kalau yang kodok itu makhluk arif. Tapi ya harusnya ya sama. Kalau awal Ramadan pakainya ini ya nanti awal Syawal. Duluan gitu, selalu minta duluan. Oh. Selalu minta duluan. Kalau lebaran duluan momennya puasa enggak. Pasti Muhammadiyah dulu puasa. Iya begitu pun. Berarti lebaran duluan dong. Iya. Berarti dia lebaran puasa ikutnya NU. Kan akhir. Ini kayak orang Jumatan datang akhir pulang awal. Itu namanya dapatnya emprit maksudnya. Onta mah kagak, orang mah datangnya awal pulang akhir gitu. Ini enggak datang akhir pulang awal. Terus selanjutnya akan bicara syarat tentang sahnya berpuasa. Insya Allah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. وأننا أسرافنا للقى إشرافنا فاتب تغسل كل هوبا واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر أهلي والإخوان وسائر الهلال والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سولي عليه عند الحب وآله وصحبه جاد تعزي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربي الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.